sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai surga terakhir di bumi ini. Perairan yang bening sebening kristal, indah dan asri bak wanita yang masih perawan, gugusan pulau karst yang unik, kehidupan bawah laut yang luar biasa kaya akan biota endemik dan eksotis. Surga ini bukan ada di Bali, bukan di Hawaii, atau di Dubai. Surga itu melainkan berada di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Indonesia. Tapi, di balik keindahannya, ada ancaman yang perlahan-lahan menggigit, tengah berusaha menggerayangi sang alam yang masih perawan. Yaitu, tambang nikel, yang meracuni lingkungan apalagi ilegal. Tidak memiliki izin secara sah dan resmi. Ini sangat mengkhawatirkan, ini adalah sebuah kejahatan. 4 terdakwa perusahaan tambang ilegal tersebut adalah PT Gag Nikel, PT KWI Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Remen Perkasa. Perusahaan-perusahaan tersebut ternyata ilegal, ditemukan melanggar aturan lingkungan. Mereka beroperasi tanpa dokumen sah, menambang di luar izin wilayah, menyebabkan sedimentasi berat yang mencemari pesisir. Raja Ampat telah dihuni oleh beberapa suku asli seperti suku Waigeo, suku Salawati, dan suku Misol, sejak dari ribuan tahun yang lalu. Mereka memiliki budaya dan tradisi yang unik, kaya dan khas, yang masih tetap dengan teguh dipertahankan hingga saat ini. Seorang warga lokal berkata, "Dulu kami bisa mendapatkan ikan hanya dengan melempar jaring dari pinggir kampung. Ya, kami hanya menangkap ikan dengan peralatan seadanya, kadang hanya dengan tangan kosong. Kami tidak merusak lingkungan, kami tidak mencemari lingkungan. Karena ini rumah kami, ini adalah sumber kehidupan kami," kata seorang nelayan lokal. "Sekarang ketika ingin mencari ikan, kami harus pergi jauh, dan walaupun sudah pergi jauh, kadang kami pulang tanpa hasil." Raja Ampat memiliki lebih dari 1.500 spesies ikan, dan 75% spesies karang dunia. Wow, 75% karang yang ada di dunia berkumpul di sini. Apakah bohong jika kita mengklaim ini adalah surga? Ini bukan hanya soal warisan bangsa, itu terlalu kerdil, tapi ini adalah aset bagi dunia. Karena itu tak heran, jika UNESCO menyebutnya sebagai salah satu kawasan laut terkaya di dunia. Dampak tambang tak hanya mencemari laut. Hutan mangrove, rawa-rawa, dan daerah resapan air juga ikut rusak. Keanekaragaman hayati di darat turut terancam, apalagi warga sekitar ikut terusir. Ini bukan tanah kosong melompong. Ini adalah surga yang berpenghuni. Bagaimana sedimentasi dari tambang merusak ekosistem laut? Tanah yang terbawa ke laut akibat pengerukan besar-besaran, menutupi terumbu karang dan menghentikan fotosintesis. Tanpa cahaya, karang mati. Tanpa karang, tidak akan ada plankton yang mabar di sana. Tanpa plankton, ikan-ikan akan mati kelaparan. Dan jika ikan-ikan mati, penduduk lokal akan kehilangan sumber bahan makanan. Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengumumkan dan memutuskan untuk penghentian sementara operasi perusahaan PT Gag Nikel, dan mengevaluasi seluruh izin tambang di wilayah tersebut. Wah, rupanya cuma penghentian sementara dan evaluasi nih, bukan lanjut ke eksekusi penutupan perusahaan, bahkan meringkus para oknum ke pengadilan, lalu dijebloskan ke jeruji besi. Ya, begitulah namanya juga di Indonesia. Apalagi kata seorang Menko yang dijuluki Menteri Segala Urusan atau juga punya akronim sebagai Brutus, pernah berkata, jika ingin bersih memang ada dan bisa. Tapi itu akan bisa kita dapatkan setelah kita pindah ke surga. Heums, sadis dan brutal sekali ucapan itu. Ketimbang introspeksi malah nyolot duluan. Kembali lagi ke topik utama. Namun, banyak yang bertanya, bahkan saya pun bertanya-tanya. Mengapa izin beberapa perusahaan ini kok bisa terbit sejak awal? Bukankah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, undang-undang di Indonesia sudah jelas bahwa pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 2.000 hektar dilarang untuk kegiatan pertambangan. Tapi kenyataannya, perusahaan tetap masuk dan beroperasi. Adakah ordal yang bermain-main? Masyarakat adat sekitar dengan sangat tegas menolak disebut sebagai korban. Kami bukan korban, kami adalah pemilik.
Mereka adalah penjaga tanah leluhur mereka. Kami bukan tanah kosong, teriak mereka dalam unjuk rasa damai. Suara Greenpeace dan kampanye digital Save Raja Ampat, aktivis lingkungan menyerukan aksi kolektif. Petisi online telah ditandatangani ribuan orang. Bahkan kini seiring dengan waktu, mungkin sudah ratusan ribu orang. Dunia kini memperhatikan Raja Ampat, bukan hanya karena keindahannya, tapi karena ancamannya. Jika tambang terus dilanjutkan, bukan hanya alam yang hancur, manusianya pun akan hancur dan budaya pun bisa ikut musnah. Anak-anak tidak lagi bisa berenang di laut jernih. Mereka akan tumbuh di tengah ketakutan, bukan kekaguman. Raja Ampat bukan sekadar lokasi di peta. Ia adalah simbol harapan, kekayaan alam, dan tanggung jawab kita semua. Ia adalah surga dunia, dengan fakta yang telah membuktikan. Jika kita hanya diam saja, kita ikut menyetujui kerusakan. Tapi jika kita bersuara, masih ada harapan untuk menyelamatkan surga ini. Tolong selamatkan Raja Ampat. Dia bukan hanya milik orang Papua. Dia adalah milik Indonesia. Bahkan dia adalah milik dunia. Terima kasih sudah menyimak, dan nantikan video kami berikutnya.